Halo sobat, saya Ferisco. Kembali lagi di sesi belajar Linux. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang monitoring sistem Linux. Jadi, monitoring sistem ini sangat penting sekali, teman-teman, untuk memastikan bahwa sistem Linux kita berjalan dengan normal, berjalan dengan semestinya gitu ya. Kita harus aware terhadap penggunaan CPU, penggunaan RAM atau memorinya, dan juga penggunaan disk. Jangan sampai resource tersebut digunakan secara berlebihan dan mengakibatkan sistem Linux kita down atau mati ya. Jadi langsung saja untuk memonitoring resource-nya kita bisa menggunakan top, teman-teman. Top ini tuh menyajikan berbagai informasi sistem secara real time terkait dengan penggunaan sumber daya oleh proses yang sedang berjalan. Kalau di Windows, top ini seperti task manager, teman-teman. Jadi langsung saja ya, saya buka Linux saya di sini dan langsung kita ketikkan perintah top. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ada banyak informasi yang disajikan ya. Pertama itu di sini ada up ini maksudnya uptime-nya ya. Jadi uptime sistem Linux ini dari dinyalakan. Selanjutnya ada informasi user. Ini ada 2 user, berarti ada 2 user yang sedang mengakses sistem Linux ini. Lalu selanjutnya ada load average, maksudnya ini beban kerja rata-rata dari sistemnya. Di sini ada 3 time range yang berbeda, teman-teman. Jadi yang pertama itu dalam 1 menit, yang kedua dalam 5 menit, dan yang ketiga itu dalam 15 menit ya. Lalu di sini ada jumlah task atau prosesnya, itu ada 152 ya. Jadi ada 1 yang running dan 151 yang sleep ya. Lalu di sini 0 stop dan juga untuk zombie prosesnya juga 0. Nah, di bawahnya itu informasi terkait penggunaan CPU. Jadi di sini yang pertama ada US, teman-teman. US ini maksudnya penggunaan CPU oleh proses pengguna ya. Kalau SY ini tuh penggunaan dari sistem, sedangkan NI ini maksudnya adalah nice ya. Jadi penggunaan CPU oleh proses dengan prioritas yang bisa diubah. Sedangkan kalau ID ini idle, persentase CPU yang nganggur ya, yang tidak digunakan. Lalu kalau WA ini adalah wait, persentase waktu CPU yang menunggu operasi input outputnya selesai. Lalu selanjutnya di sini ada HI, teman-teman. Jadi HI ini tuh maksudnya hardware interrupt ya, penggunaan CPU dari hardware interruptnya. Sedangkan kalau SI ini software interrupt ya. Jadi selanjutnya di sini juga ada ST atau still time, itu adalah waktu CPU yang dalam tanda kutip dicuri oleh hypervisor di sistem virtualisasi. Nah, di bawahnya itu ada informasi terkait memori. Di sini ada memori dan juga memori swap. Lalu apa bedanya gitu memori dan memori swap? Di dalam sistem Linux, memori swap ini adalah memori yang dialokasikan dari disk ya. Kalau yang ini itu dari RAM-nya, teman-teman. Kalau yang swap ini dialokasikan dari disk. Jadi fungsinya apa? Ketika nanti RAM-nya itu sudah full, agar sistemnya itu tidak down, tidak crash gitu ya, maka akan digunakan si memory swap ini, diambil dari disknya teman-teman, baik itu dari hard disk maupun SSD. Jadi seperti virtual memory tambahan gitu ya. Untuk informasi yang disajikan, ini ada totalnya berapa, lalu free space-nya dan juga yang sudah digunakan berapa, dan juga ada buff atau cache ya. Nah, untuk memori swap, karena
memori utamanya itu masih banyak yang free, jadi tidak digunakan teman-teman. Kita lanjut ke informasi yang ada di bawah. Itu ada PID. PID ini itu proses ID. Selanjutnya ada user. Nah, user ini itu sebuah proses itu berjalan under user apa gitu ya. Kalau PR ini itu untuk prioritas. Kalau NI ini nice, yaitu penggunaan CPU dari proses yang prioritasnya bisa dirubah ya. Kalau virt ini itu virtual memory, kalau REST ini itu memorinya, kalau SHR ini share memory. Lalu di sini ada S ini maksudnya status. Jadi ada S ini maksudnya sleep, kalau I ini idle teman-teman. Kalau dia misalnya running itu R ya keterangannya. Lalu di sini selanjutnya ada persentase CPU, ada persentase memorinya, lalu ada time. Time ini waktu yang digunakan oleh CPU untuk memproses tasnya ya. Lalu ini ada command. Command ini itu berarti perintah untuk menjalankan tas tersebut teman-teman. Nah, untuk top ini juga ada shortcutnya ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi ada Q itu untuk quit ya. Kalau kita ketik Q di keyboard maka dia akan keluar ya. Selanjutnya itu ada H ini untuk help atau informasi penggunaan dari top ini. Ini ada beberapa shortcutnya teman-teman. Selanjutnya ada K ini untuk kill ya, untuk menghentikan sebuah proses. Jadi kalau ingin menghentikan sebuah proses, kita bisa ketikkan K, lalu diikuti dengan PID-nya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada R, itu untuk mengubah prioritas ya, yang NI tadi. Lalu yang tak kalah pentingnya, di sini kita bisa mengurutkan teman-teman. Misalnya kita mau mengurutkan dari penggunaan memori yang paling banyak, bisa menggunakan M kapital ya. Bisa dilihat di sini penggunaan memori paling banyak itu di 7%. Lalu bisa juga dari penggunaan CPU yang paling banyak menggunakan P kapital ya. Lalu bisa juga diurutkan berdasarkan PID-nya, itu menggunakan N kapital di sini teman-teman. Lalu bisa juga berdasarkan time-nya ya, itu menggunakan T. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk top sendiri juga kita bisa filter berdasarkan user tertentu ya, menggunakan -u di sini misalnya top -u Nico. Nah, jadi yang ditampilkan hanya proses yang berjalan under user Nico saja ya. Oke, untuk top kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya itu komen lain ya. Saya clear dulu. Jadi ada H top teman-teman. Nah, ini sama seperti top tapi lebih interaktif ya. Dan juga ada warnanya. Kita bisa melihat lebih jelas. Tapi untuk informasi yang ditampilkan itu sama seperti top ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa melihat penggunaan RAM selain dari top tadi. Kita bisa menggunakan free-m. Nah, ini khusus untuk memori saja ya, jadi memori dan juga swap. Untuk informasi yang disajikan kurang lebih sama seperti yang ditampilkan oleh top tadi teman-teman. Oke, selanjutnya untuk melihat kapasitas penyimpanan disk bisa menggunakan df-h ya. Nah, ini ada informasi nama file sistemnya, lalu alokasi
size-nya itu berapa, yang sudah digunakan berapa, dan juga available-nya berapa. Termasuk itu file sistemnya di-mounting kemana teman-teman ya. Selanjutnya untuk mengetahui ukuran dari sebuah directory, kita bisa menggunakan do-sh lalu diikuti dengan direktorinya, misalnya /home/micro ya. Nah, ini dilihat 1,2 GB ya untuk directory /home/micro teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa memonitoring secara network menggunakan netstat ya. Kita bisa tambahkan -tuln. Nah, di sini ada informasi protokol yang aktif di sistem kita, itu ada TCP dan juga ada UDP ya. Lalu di sini ada req dan sendkey. Ini tuh jumlah data yang belum selesai diproses. Kalau 0 berarti semuanya sudah diproses ya. Lalu ada local address di sini. Itu kalau 127 ini local host teman-teman ya. Nah, di sini ada informasi portnya juga. Kalau 80 ini untuk HTTP teman-teman. Berarti di sistem ini ada service HTTP yang berjalan. Lalu ada 53 ini untuk DNS. Kalau localhost ini biasanya untuk DNS resolver di internal sistem ini ya. Lalu ada 22 di sini untuk SSH dan juga ada 68. 68 ini untuk DHCP client teman-teman. Lalu di sini ada keterangan foreign address juga ya. Kalau 00 ini berarti semua IP bisa membuat koneksi dengan port yang ada di lokal sistem ini ya. Dan ini untuk TCP itu biasanya ada keterangan listen teman-teman. Jadi artinya portnya itu nyala ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk monitoring sistem. Dan yang paling penting seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita harus aware terhadap penggunaan CPU, RAM atau memori, dan juga disk. Jangan sampai berlebihan ya. Untuk native Linux-nya kita bisa menggunakan top tadi. Kita juga bisa menggunakan tools lain teman-teman yang bisa lebih interaktif ya. Kita bisa menggunakan Grafana ataupun Prometheus, tapi akan kita bahas di next session ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat teman-teman dan terima kasih.